Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran statistika, di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran lanjutan seri statistika 1 dan 2, di mana materi ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data, di mana di dalamnya terdapat ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. 4 materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Yuk, langsung saja kita bahas materi-materi tersebut. 2. Ukuran penyebaran data. Nah, materi ini materi yang kesekian ya, karena ini adalah materi seri lanjutan, maka di sini poinnya adalah poin 2. Yang pertama adalah jangkauan atau range. Jadi kalau ditanya range, berarti sama halnya dengan bertanya tentang jangkauan. Jangkauan adalah selisih atau pengurangan datum terbesar dengan datum terkecil. Datum itu berarti angka ya, angka terbesar dengan angka terkecil. Jika dirumuskan menjadi jangkauan sama dengan X max berarti data terbesar dikurangin X min data terkecil. Kita lihat contohnya. Diketahui data tinggi badan 8 siswa sebagai berikut. Datanya seperti ini ya. 150, 155, 160 sampai dengan 150. Kita jawab, hal yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu. Maka datanya setelah kita urutkan angkanya dari soal yang ada, dari soal yang ini kita urutkan menjadi 150-nya ada 2, sesuai dengan soal ya, ada 2. Kemudian 155 di sini juga ada ya, ada 2 155-nya. 157 tetap kita tulis, 158, 160-nya 2, sesuai dengan di soal. Setelah diurutkan semua datanya, maka kita memperoleh datum terkecil atau angka terkecil di sini 150 dan datum terbesar di sini atau data terbesarnya sama dengan 160. Maka kita peroleh jangkauannya dari data tersebut adalah 160 dari sini dikurangi dengan 150 dari ini, maka diperoleh 10. Ini adalah jika kita mau mencari nilai jangkauan atau range. Gimana? Mudah ya? Kalau kita mau mencari jangkauan atau range, tinggal kurangin aja nilai yang terbesar dikurangin dengan nilai yang terkecil. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kuartil. Nah, ini kalau kita bahas kuartil, berarti kuartil itu terdiri dari 3. Pertama, kuartil bawah Q1. Yang kedua, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas adalah Q3. Kita simak contohnya. Diketahui data nilai ulangan 9 siswa sebagai berikut. Dan di slide ini kita akan membahas contoh dengan soal datanya ganjil ya, sesuai yang di sini. Untuk N datanya ganjil. Dari mana N datanya ganjil? Maksudnya ini. 9 siswa ini datanya ganjil. Karena 9 adalah bagian dari angka ganjil. 8, 9, 6, 5, 4, 7, 8, 6, 3. Nah, ini datanya dari nilai ulangan yang ada. Kita jawab. Hal yang harus kita lakukan sama seperti jangkauan adalah kita mengurutkan datanya terlebih dahulu. 3, 4, 5, 6 sesuai dengan angka yang ada dalam soal ya. 6-nya ada 2 kali. Di sini ada 6, 1, 2. Kemudian 7, 8, 8, 9. Setelah kita mengurutkan, maka kita akan memisahkan angka di kanan dan kirinya. Kalau datanya ganjil, kita bisa langsung memisahkan. Kebetulan angkanya ganjil 9, maka 4 di kiri, 4 angka di kiri, 4 angka di kanan. Setelah datanya diurutkan pastinya ya. Kemudian tersisa angka 1 di tengah-tengah kiri dan kanan. Maka ini kita bisa memperoleh namanya median atau Q2. Jadi kalau kita sudah memahami tentang median, maka otomatis
langkah pertama untuk mencari kuartil itu adalah mencari median terlebih dahulu atau Q2. Jadi kalau mediannya sudah ketemu, itu sama halnya pada dasarnya kamu sudah menemukan Q2. Setelah mediannya ketemu, nah kita mencari Q1 atau Q3. Di sini kan datanya ada 4 ya, kebetulan datanya genap, maka kita taruh di tengah-tengahnya. Ditaruh di tengah-tengah antara 4 dan 5, maka diperoleh nilai Q1. Karena di antara tengah-tengah tidak ada angka, kita jumlahkan angka yang berhimpitan atau diantaranya. 4 di sini dan 5. Jadi kita jumlahkan 4 tambah 5 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena jumlahnya ada 2 angka. 9 jumlahnya dibagi 2 sama dengan 4,5. Nah, kebetulan di sini angkanya 4 tambah 5 ya. Kemudian Q3 sama dengan Q1. Di antara ke tengah-tengah antara 8 dan 8. Kalau Q1 dengan angka yang berbeda, Q2 kebetulan angkanya sama. Jadi kita tidak mengalami kesulitan. 8 tambah 8, 16, kemudian dibagi 2. Sama dengan 8. Ingat ya, sekali lagi, kenapa dibagi 2? Karena posisinya di antara angka 8 dan angka 8. Kebetulan di antara 2 angka, maka di sini dibagi 2. Diperolehlah Q1 4,5, Q2-nya 6, dan Q3-nya 8. Ini apabila datanya ganjil. Kalau datanya genap, kita lihat contohnya dengan data yang genap. Nah, diketahui data nilai ulangan 12 siswa. Nah, 12 siswa ini datanya genap nih. Kita jawab. Kita urutkan dahulu datanya menjadi seperti ini. 3, 4, 4, 5, 5 sampai dengan angka 10 sesuai dengan urutan yang ada pada soal ya. Kalau soalnya berantakan, tidak berurut atau acak, maka kita harus mengurutkan. Seperti yang tadi ya, di contoh yang pertama, kita pisahkan angka sebelah kiri dengan sebelah kanan. Karena datanya genap, ada 12 ya, maka 6 di kiri dan 6 di kanan. Terdapatlah tengah-tengahnya tidak ada angka ya. Karena posisi genap itu tidak ada angka di tengah-tengahnya. Maka Q2 atau mediannya kita jumlahkan dari 2 angka yang ada, 6 dan 7. Dibagi 2 seperti biasa, 6 tambah 7, 13. Dibagi 2 sama dengan 6,5. Kemudian kalau Q1-nya dan Q2 kita bisa peroleh, kita taruh di antara tengah-tengah angka 3 sampai 6. Begitu juga dengan Q3, 7 dengan 10 kan tengah-tengahnya di sini ya. 7-nya ada 3 angka, di sini ada 3 angka, maka tengah-tengahnya ini. Kalau yang sebelah kiri sama, ada 3 angka, ada 3 angka, tengah-tengahnya di sini. Q1 kalau kita hitung, karena tengah-tengahnya di antara 4 dan 5, maka kita jumlahkan dan bagi 2. Kebetulan angkanya sama, 4,5. Sama dengan contoh yang pertama maksudnya. Kemudian Q3-nya kita jumlahkan dengan angka yang berdekatan, 8 dengan 9. Dibagi 2, jumlahnya 17. Maka kalau dibagi 2, 8,5. Ini adalah contoh 2 dari kita mencari kuartil ya. Baik Q1, Q2, Q3 dengan data yang genap. Nih, mudah-mudahan dari sini kamu bisa membedakan mencari kuartil dari data genap untuk N-nya genap dan N-nya ganjil. Kira-kira gimana nih? Mudah ya? Nah, jika kamu sulit dan kurang memahami, silahkan diulang lagi videonya dari contoh yang pertama tadi. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ke bagian yang ketiga, mencari jangkauan interkuartil, dan yang keempat, simpangan kuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. Dirumuskan dengan QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, QR ini bisa berbeda nih setiap buku.
Ada yang namanya QR, ada yang namanya yang lain. Pada prinsipnya rumusnya adalah tetap Q3 dikurangin Q1. Sedangkan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil itu rumusnya setengah dari QR, setengah dari jangkauan interkuartil. Ketika Q3 dan Q1-nya sudah dikurangin, maka tinggal dibagi 2. Dua materi ini, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil, akan kita bisa kerjakan jika kita sudah memahami materi yang tadi ya, yang kuartil, bisa menentukan Q1, Q2, dan Q3. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Diketahui data sebagai berikut: 20, 35, 50, 45, 30, 30, dan seterusnya hingga 35. Dan kita jawab. Pertama kita urutkan datanya dari angka yang paling kecil sampai dengan angka terbesar. Pastikan benar-benar angkanya sesuai dengan angka di soal. Mungkin lebih mudah ketika soalnya kamu coret-coret ya. Misalkan begini. 20, karena di sini angka 20 paling kecil, kita coret kemudian pindahkan ke sini. Kemudian angka 25 setelahnya kita coret di sini, pindahkan ke sini. Kenapa kita coret angka di dalam soalnya? Agar kita tidak menemukan soal yang ketinggalan atau soal yang berulang. Setelah diurutkan datanya seperti ini, maka kita tentukan adalah ruas kiri dan ruas kanan. Nah, di sini kebetulan soalnya dalam bentuk datanya ganjil, yaitu berupa 11 angka. Kalau 11 angka berarti ada 5 di kiri, ada 5 di kanan, dan 1 di tengah-tengah. Jadi jumlahnya 11. Nah, di tengah-tengah ini maka diperoleh Q2. Sedangkan di tengah-tengah di antara 20 sampai 30 itu diperoleh Q1-nya 30 karena kebetulan di tengah-tengah juga. Inilah kelebihan kalau datanya ganjil. Kemudian di antara sebelah kanannya antara 35 sampai 50, tengah-tengahnya adalah 45 dan ini merupakan Q3. Maka bisa kita jawab jangkauan interkuartilnya Q3-nya sama dengan 45 dikurangin Q1-nya 30 sama dengan 15. Sedangkan simpangan kuartil tinggal kita kurangkan aja ya. Tinggal kita bagi setelah kita dapat dari jangkauan interkuartilnya 15 dibagi 2, 7,5. Gimana nih? Mudah ya? Saya yakin kamu bisa nih dalam memahami materinya. Silakan mengulang kembali materinya jika kamu menemukan kesulitan dalam memahaminya. Setelah kamu menyaksikan dan mencermati video pembelajaran yang tadi sudah saya jelaskan, silakan untuk menguji kemampuan kamu, jawablah soal-soal latihan berikut, di mana soal ini terdiri dari 3 soal ya, dengan pertanyaan yang sama, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Caranya sama ya, diurutkan, kemudian tentukan Q1, Q2, dan Q3. Selamat mencoba, selamat mengerjakan, jawablah dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa harus meminta atau menerima bantuan dari orang lain. Saya doakan kamu bisa nih dalam menjawab ketiga soal tersebut. Demikianlah video pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Mudah-mudahan dalam video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.